Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seram dan hangat untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Sebaris Kisah, tempat di mana kegelapan dan misteri bersatu menemani waktu hening kalian. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh cerita menyeramkan, bisikan dari lorong gelap, dan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan takut, kami akan menemani kalian sampai akhir cerita. Selamat mendengarkan dan waspada. Jakarta Pusat. Pagi baru saja menyingsing, namun hiruk-pikuk sudah terasa di sebuah gang sempit yang dipenuhi warung makan sederhana. Di antara deretan warung itu berdiri satu warung kecil berwarna hijau tua dengan plang kayu sederhana bertuliskan, "Nasi Padang Mbak Zahra, cita rasa Minang asli." Mbak Zahra, wanita berusia 35 tahun, sudah berkutat di dapur sejak pukul 4 pagi. Dengan rambut dicepol dan keringat menetes di pelipis, ia mengaduk rendang yang mulai menghitam sempurna di atas tungku. Asap bumbu yang menyatu dengan santan dan rempah memenuhi dapur kecil itu, menyebarkan aroma khas yang menusuk hidung. Meski hanya dibantu seorang pegawai, Mbak Zahra tetap semangat. Ia percaya bahwa usaha yang dikerjakan dengan jujur dan tulus pasti membuahkan hasil. Dan sejauh ini, keyakinannya terbukti. Warung kecilnya tidak pernah sepi. Setiap siang, antrean pembeli mengular hingga luar gang. Banyak pelanggan tetap, mulai dari tukang ojek, pegawai kantoran, bahkan selebgram kuliner yang pernah mampir dan memuji rendangnya sebagai surga di lidah. Namun, di balik semua itu, tak semua orang senang dengan kesuksesan Mbak Zahra. Salah satunya adalah Bu Retno, pemilik warung Padang di seberang jalan yang lebih dulu berjualan di daerah itu. "Ah, rendang begitu aja dipuji-puji, pasti main dukun tuh," gumam Bu Retno pada suaminya suatu sore. Matanya melotot ke arah warung Mbak Zahra yang ramai. Suaminya hanya mengangguk malas. Bu Retno memang sejak dulu punya hati yang mudah terbakar iri. Padahal, warungnya dulu juga ramai. Sampai Mbak Zahra datang 2 tahun lalu dengan senyuman hangat dan sambal balado yang katanya bikin orang ketagihan. Tapi bukan Bu Retno satu-satunya yang memperhatikan kesuksesan Mbak Zahra. Ada satu sosok lain yang diam-diam mengamati. Seorang wanita kalem dengan wajah pucat dan suara lembut. Bu Lena namanya. Ia baru membuka warung sebulan terakhir, tak jauh dari lokasi Mbak Zahra. Tak banyak yang tahu latar belakangnya. Katanya, ia pindahan dari Bogor, datang bersama suaminya, Mas Parwoto. Warung Bu Lena awalnya sepi, seperti warung-warung baru pada umumnya. Namun, dalam waktu singkat, warung itu berubah drastis. Hanya dalam 2 minggu, warung yang tadinya sunyi tiba-tiba ramai, bahkan melebihi warung Mbak Zahra. Pembelinya tak hanya datang siang, tapi juga malam, bahkan tengah malam. Lampu warung masih menyala, dan terlihat bayangan orang duduk makan, padahal tak ada karyawan yang berjaga. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa rahasianya? Makanan Bu Lena biasa saja, bahkan ada yang bilang agak keasinan. Tapi anehnya tetap laku keras, seolah ada kekuatan lain yang menarik orang untuk datang dan terus datang. Mbak Zahra tak pernah merasa iri. Justru ia senang karena ada penjual baru yang bisa meramaikan lingkungan. Tapi hatinya mulai merasa tak enak saat beberapa pelanggan tetapnya berpindah. Salah satunya, Pak Gibran, pelanggan setia yang dulu hampir tiap hari makan rendangnya. "Maaf ya, Mbak, entah kenapa, sejak makan di tempat Bu Lena, saya tuh kayak ketagihan," katanya sambil tertawa kaku. "Enggak bisa dijelasin. Bukan soal rasa, rasanya biasa. Tapi badan saya kayak otomatis jalan ke sana terus." Kata-kata itu menancap di kepala Zahra. Ia mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan warung itu? Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan langit menggantung mendung pekat, Zahra terbangun oleh suara langkah kaki di luar. Ia mengintip dari jendela kamarnya yang menghadap ke jalan. Di kejauhan, warung Bu Lena masih menyala terang, meski waktu menunjukkan pukul dini hari. Zahra melihat bayangan seseorang berdiri di depan warung itu. Seorang wanita, tubuhnya kecil, mungkin anak-anak. Tapi ada sesuatu yang janggal. Anak itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menghadap warung Mbak Zahra. Diam, tak berkedip. Jantung Zahra berdetak lebih cepat saat ia mengedipkan mata. Sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya, seorang ibu-ibu tetangga datang ke warung sambil berbisik. "Mbak, sampean tahu nggak? Warung Bu Lena katanya ngalap berkah dari tempat angker di luar kota. Ada yang bilang dia pakai penglaris."
Zahra hanya terdiam. Ia tak mau percaya begitu saja. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa warung yang ia bangun dengan jerih payah mulai digerogoti sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tak bisa ia lawan hanya dengan kerja keras atau bumbu rendang ternak. Dan ia belum tahu bahwa semua ini baru permulaan dari mimpi buruk panjang yang akan datang. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam keseharian Bak Zahra. Meskipun warungnya masih buka seperti biasa, senyumnya sudah tidak setulus dulu. Pikirannya terus terganggu oleh bayangan anak kecil yang berdiri diam di depan warung Bu Lena. Ia mencoba mengabaikan, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya ilusi karena kelelahan. Namun, keganjilan demi keganjilan mulai datang, perlahan namun pasti. Hari itu, warung Zahra sepi luar biasa. Hanya ada 2 pelanggan sejak pagi. Biasanya, jam makan siang adalah waktu tersibuk, tapi kini tak ada antrean, tak ada suara tawa pelanggan. Bahkan tukang ojek langganannya, Bang Anwar, tak muncul batang hidungnya. Zahra berdiri di depan warung, memandangi jalanan yang lengang. Ketika tiba-tiba, angin bertiup kencang. Tak biasanya angin sekuat itu datang di siang bolong. Spanduk kecil di depan warungnya terlepas dan terbang ke arah got. Zahra buru-buru mengejarnya, namun berhenti mendadak saat melihat sesuatu di balik pohon dekat gang. Sesosok anak kecil berambut panjang, memakai daster kuning, sedang menatapnya tajam. Kali ini, Zahra yakin itu bukan halusinasi. Anak itu tampak pucat, wajahnya kotor, matanya hitam pekat seperti tak punya bola mata. Saat Zahra ingin melangkah maju, sosok itu berlari menghilang ke arah warung Bu Lena. Sementara itu, di dalam warung Bu Lena, suasana tampak berbeda. Warungnya tetap ramai, tapi wajah Bu Lena mulai terlihat murung. Di balik senyum palsunya kepada pelanggan, ada kepanikan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Sudah seminggu ini, anak semata wayangnya, Balkis, menghilang tanpa jejak. Awalnya, ia mengatakan pada tetangga bahwa Balkis sedang dibawa neneknya ke kampung. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun yang tahu kemana anak kecil itu pergi. Bahkan Mas Parwoto, suaminya, tak lagi berani menatap foto anak mereka yang tergantung di ruang tamu. Mereka tahu kemana Balkis pergi. Malam sebelum anak itu hilang, Bu Lena dan Mas Parwoto telah pergi ke sebuah rumah tua di pinggiran Bekasi. Tempat tinggal seorang dukun tua yang dikenal sebagai Mbah Jokowi. Di sanalah mereka membuat perjanjian. Kalian ingin warung ramai, uang datang terus, tapi ingat, pesugihan tak pernah gratis. Ucap Mbah Jokowi, matanya tajam menembus. Harus pakai tumbal dari darah sendiri. Lanjutnya, awalnya, Bu Lena menangis menolak. Tapi hasrat untuk cepat kaya sudah membutakan akalnya. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia mulai merasa iri terhadap semua yang dimiliki orang lain. Mbak Zahra yang ramah dan disukai semua orang, warung-warung lain yang tetap bertahan, sedangkan ia selama ini hanya hidup pas-pasan. Malam itu, dengan tubuh gemetar, ia menyerahkan Balkis. Anak kecil itu tertidur dalam dekapan, tanpa tahu bahwa pagi tak akan pernah datang untuknya lagi. Dari situ, semuanya berubah. Warung mereka tiba-tiba ramai tak masuk akal. Pelanggan datang dari jauh. Bahkan ada yang mengaku bermimpi disuruh makan di sana. Mas Parwoto mulai merasa aneh. Ia sering mencium bau amis meski warungnya bersih. Di dapur, kadang terdengar suara tawa kecil yang familiar, tawa Balkis. Tapi Bu Lena pura-pura tidak tahu. Ia menutup telinga dan hatinya. Ia pikir semua akan berlalu asal ia tidak peduli. Tapi kesalahan selalu menagih harga. Malam itu, Zahra bermimpi ia berada di dapur warungnya sendiri, tapi suasananya berbeda. Cahaya redup, semua peralatan masak tampak terbakar gosong. Dari dalam panci besar, muncul tangan kecil yang terjulur, penuh luka, dan darah mengalir dari sela-selanya. Seseorang berbisik di dekat telinganya, "Aku lapar. Ibuku tak kasih makan. Aku mau rendang Bak Zahra." Zahra terbangun dengan napas memburu. Pagi harinya, saat membuka warung, ia mendapati panci rendangnya tumpah berantakan, dengan jejak kaki kecil berlumpur di lantai dapur. Tidak mungkin ada anak kecil masuk ke dalam malam-malam. Semua terkunci. Zahra mulai ketakutan. Ia menceritakan hal ini pada Butia, tetangga sebelah yang juga pedagang gorengan. Namun, saat nama Bu Lena disebut, ekspresi Butia langsung berubah. Bat, saya gak mau ngomong banyak ya. Tapi seminggu lalu,
Saya dengar suara anak kecil nangis dari warung Bu Lena malam-malam. Padahal dia bilang anaknya dibawa ibunya ke kampung. Zahra makin curiga. Ada rahasia besar yang disembunyikan Bu Lena. Dan entah mengapa, semua kejadian aneh ini seperti perlahan mengarah padanya. Sementara itu, di malam hari ketika warung sudah sepi dan jalanan sunyi, Mas Parwoto duduk di pojok dapur dengan mata kosong. Di hadapannya, ada piring berisi nasi dan gulai yang ia aduk-aduk sendiri, sambil sesekali menyuapkan ke arah kursi kosong di depannya. Ini enak ya, Dek. Makan yang banyak ya. Jangan nangis lagi. Ia tertawa pelan, lalu menoleh ke arah dinding tempat foto Balkis terpajang. Papa udah janjikan sama ibu, kamu nanti ketemu Mbak Zahra. Dia pasti suka sama kamu. Dan dari balik kegelapan, sesosok kecil merangkak perlahan, dengan mata kosong dan tangan menggenggam sesuatu. Sesuatu yang akan membawa mimpi buruk yang lebih besar untuk Zahra, dan siapapun yang terlibat dalam keserakahan ini. Zahra tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia dihantui mimpi yang sama. Seorang anak kecil dengan wajah pucat dan baju tidur kuning berdiri di dapurnya, menatapnya sambil menangis tanpa suara. Matanya kosong, tapi dari mulut mungilnya mengalir darah yang mengguyur ke lantai. Di belakangnya, terdengar suara perempuan dewasa berkata pelan, dia harus ikut, kalau tidak, kita yang habis. Setiap kali terbangun, Zahra mendapati tubuhnya berkeringat dingin dan aroma rendang gosong memenuhi kamar, padahal ia belum masak apapun. Pagi itu, seperti biasa, Zahra membuka warung lebih awal. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Semua bumbu rendang yang sudah ia siapkan hilang. Tak ada jejak pencuri. Pintu warung terkunci rapat, tak ada jendela terbuka. Namun ulekan yang ia simpan di dapur terguling, dan di lantai terdapat bekas telapak tangan kecil dari tepung lengket. Zahra mulai merasa warungnya tak hanya sedang disabotase, tapi dirasuki sesuatu yang tak kasat mata. Di sisi lain gang, warung Bu Lena justru semakin ramai. Pelanggan berdatangan seperti tersihir. Ada yang datang dengan tatapan kosong, duduk makan lalu pergi tanpa bicara sepatah kata. Bahkan ada seorang bapak-bapak tua yang setelah makan mendadak menangis keras sambil memukul-mukul kepalanya. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, saya gak bisa berhenti datang ke sini. Saya mimpi anak saya meninggal di warung ini, tapi saya tetap datang. Bu Lena tahu waktunya makin dekat. Mbah Jokowi, dukun tempatnya meminta pesugihan, kembali muncul dalam mimpinya. Kali ini wajahnya lebih menyeramkan. Matanya hitam legam dan kulitnya mengelupas seperti arang terbakar. Sudah waktunya tumbal baru. Darah anakmu sudah habis. Tumbal berikutnya harus wanita berhati bersih. Kalau tidak, kamu dan suamimu akan diambil. Bu Lena terbangun dengan tubuh gemetar. Ia memandang ke arah suaminya, Mas Parwoto, yang kini makin sering bicara sendiri. Pria itu sudah tidak stabil. Kadang ia tertawa saat tidak ada siapa-siapa. Kadang menangis sambil mencium boneka anak mereka yang dulu. Bahkan semalam ia sempat menggali tanah di belakang warung. Katanya ingin buat tempat main Balkis. Bu Lena sadar mereka sudah terlalu jauh. Tapi ia juga tahu tak ada jalan mundur. Ia tak bisa menyerahkan dirinya sendiri. Maka ia memilih seseorang. Mbak Zahra. Dia yang cocok. Bisik Bu Lena sambil menatap ke arah warung Zahra dari jendela. Malam harinya, Zahra memutuskan untuk berdoa lebih lama dari biasanya. Ia merasa ada yang mencoba mengambil jiwanya. Berkali-kali ia membaca doa perlindungan. Air mata tak terbendung. Di tengah doa, angin masuk ke dalam dapur, padahal semua jendela tertutup. Lilin kecil yang ia nyalakan tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, mendengar suara anak kecil memanggil pelan. "Bak, rendangnya udah matang belum? Aku lapar." Tiba-tiba, suara adukan panci terdengar dari dapur. Suara ulekan menghantam cobek. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Ketika Zahra memberanikan diri melangkah, ia menemukan panci rendang yang sudah penuh mendidih sendiri. Dan di dalamnya ada seikat rambut anak-anak. Zahra berteriak histeris. Ia segera keluar dari warung, berlari ke rumah Butia. Namun Butia yang ketakutan menyuruhnya pulang. "Bat Zahra, ini udah di luar nalar. Saya rasa ada yang main pesugihan. Dan itu ada hubungannya sama Bu Lena. Minggu lalu saya dengar dia bicara sendiri di belakang rumah. Katanya tumbalnya udah matang. Tinggal satu lagi." Bisik Butia ketakutan. "Siapa tumbal berikutnya? Mbak Tia?" tanya Zahra.
Meski hatinya sudah tahu jawabannya, Butia menatapnya lekat-lekat. Sampean. Zahra pulang malam itu dengan langkah berat. Semua di warungnya terasa gelap. Aroma amis tercium kuat dari dapur, seperti bau darah yang sudah mengering. Lampu berkedip-kedip, dan di tengah lantai dapur ada tulisan dari darah yang tak diketahui asalnya. Besok giliranmu. Zahra jatuh terduduk. Ia menangis menggigil. Perasa benar-benar sendirian. Ia tahu ini bukan lagi persaingan bisnis. Ini sudah menjadi arena setan. Ia sedang diburu untuk dijadikan tumbal, dan pelakunya adalah tetangganya sendiri. Yang lebih menakutkan, Zahra tidak tahu harus lari kemana. Dan di sudut gelap dapur, sesosok kecil mulai muncul perlahan, merangkak keluar dari balik rak bumbu. Wajahnya penuh luka, bibirnya sobek, dan tangannya menggenggam pisau dapur kecil. "Mbak Zahra, main yuk." Hari itu, langit Jakarta tampak lebih muram dari biasanya. Awan menggantung berat, seperti menahan rahasia gelap yang sebentar lagi akan pecah. Warung-warung di sepanjang gang sempit itu tetap buka seperti biasa, tapi suasananya terasa aneh. Seolah semua orang tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi, tapi tak seorang pun berani menyebutkannya. Warung Mbak Zahra sepi, lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Panci rendang yang biasanya mengeluarkan aroma menggoda kini dingin tak tersentuh. Zahra duduk diam di kursi pojok. Tubuhnya lemas, matanya sayu. Ia sudah tidak tidur 2 malam. Mimpi buruk datang tanpa henti, dan kini ia yakin semuanya nyata. Semalam ia kembali melihat anak kecil itu, Balkis. Tapi kali ini tak sekedar berdiri. Anak itu memegang pisau dan menunjuk ke arah warung Bu Lena. Kalau Mbak Zahra gak pergi ke sana, mereka akan ambil semua bagian tubuh Mbak satu persatu. Tak ada lagi waktu untuk ragu. Zahra sadar jika ia ingin menyelamatkan dirinya, dan mungkin ruh anak itu, ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, ia memutuskan menyusup ke belakang warung Bu Lena. Ia ingin tahu kebenarannya. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Apakah memang ada perjanjian setan di balik dapur yang katanya bersih itu? Pukul 2 dini hari, Zahra melangkah pelan melewati gang belakang yang gelap. Langkahnya gemetar, napasnya tersengal. Ia menyelinap lewat celah pagar seng yang longgar, masuk ke halaman belakang warung Bu Lena. Ada aroma anyir menusuk, seperti darah yang sudah membeku bercampur tanah basah. Di dekat pintu dapur, Zahra berhenti. Ia mendengar suara, bukan suara manusia, tapi seperti tawa anak kecil dicampur geraman binatang. Ia menelan ludah dan mendorong pintu kayu yang sedikit terbuka. Zahra hampir muntah saat melihat isi dapur. Di lantai terdapat lingkaran garam dan darah. Di tengahnya, ada boneka kayu yang wajahnya menyerupai Zahra. Leher boneka itu dililit benang merah, dan di dadanya tertancap jarum besar. Di sekitar boneka tertulis nama-nama dalam huruf merah. Balkis, Parwoto, Zahra. Lalu dari balik lemari dapur, terdengar suara langkah kaki pelan. Zahra menoleh, jantungnya berdegup kencang. Sosok Bu Lena muncul perlahan, mengenakan baju tidur lusuh, mata lebam, dan tangan berlumur darah kering. "Sudah waktunya, Mbak Zahra," ucapnya pelan seperti orang kerasukan. "Kenapa kamu, kenapa aku?" Zahra mundur, tubuhnya gemetar. "Kamu terlalu bersih, terlalu kuat. Darahmu dibutuhkan. Aku gak bisa lari lagi. Semua ini untuk kelangsungan hidup warungku, untuk kami." Bu Lena melangkah maju membawa pisau kecil. Tapi sebelum sempat mendekat, Mas Parwoto muncul dari belakang dengan tawa histeris. Ia menari-nari sambil membawa boneka Balkis. "Hei, kalian dengar enggak? Suara tawa anak kita. Hahaha, dia senang banget malam ini. Katanya dia dapat teman baru malam ini." Suara tawa itu menggema seperti gema neraka. Zahra berlari, berusaha keluar. Tapi pintu belakang terkunci dari luar. Ia memutar tubuh mencari jalan keluar lain, namun kakinya terpeleset darah yang menggenang. Tubuhnya terjatuh, dan saat ia mencoba bangkit, pisau di tangan Bu Lena melayang, menusuk bahu Zahra. "Aku gak mau mati sendiri," teriak Bu Lena sambil menangis histeris. Zahra meronta berusaha kabur, tapi luka di bahunya membuat tubuhnya lemas. Ia terseret ke tengah lingkaran garam. Di sana, sosok anak kecil muncul, bukan lagi bayangan tapi nyata. Balkis, tubuhnya hancur, matanya kosong, dan kulitnya penuh luka. Ia menatap Bu Lena lalu berkata, "Ibu jahat, aku gak mau tumbal lagi." Tiba-tiba lampu padam.
Suara jeritan menggema di seluruh warung. Warga sekitar mendengar suara tangis dan teriakan dini hari itu. Tapi tak satu pun berani keluar rumah. Mereka hanya berdoa dan menunggu pagi datang. Esok harinya, warga menemukan warung Bu Lena dalam keadaan terkunci. Saat aparat mendobrak masuk, mereka menemukan 3 hal yang membuat semuanya terdiam. Zahra tergeletak tak bernyawa di tengah dapur, wajahnya pucat, tubuhnya bersimbah darah. Bu Lena menghilang, tak ditemukan dimanapun. Tidak ada jejak kabur, hanya pakaiannya yang tertinggal terlipat rapi di sudut dapur. Mas Parwoto duduk di pojokan dapur sambil tertawa sendiri, menepuk-nepuk kursi kosong di depannya. "Balkis, Mbak Zahra, masak rendang barengnya? Enak kan? Hahaha." Saat dibawa ke rumah sakit jiwa, Mas Parwoto terus bicara sendiri. Ia tak pernah bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Tapi setiap malam, ia akan duduk di lantai kamarnya, menyuapi piring kosong sambil berkata, "Ini buat Balkis, jangan lapar lagi ya, Dek." Kematian Zahra menjadi misteri besar di kawasan itu. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa berada di dapur warung Bu Lena. Warung itu kini ditutup permanen. Tak ada yang berani membeli. Bahkan lewat di depannya pun orang memilih berjalan cepat-cepat sambil menunduk. Orang-orang bilang jika malam hari lewat di sana, kadang terdengar suara panci diaduk atau suara anak kecil tertawa di dalam. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ada satu bayangan perempuan dengan baju berdarah yang duduk di depan warung, menunggu siapa yang akan jadi tumbal berikutnya. 3 bulan telah berlalu sejak kematian tragis Mbak Zahra dan hilangnya Bu Lena. Gang sempit di Jakarta Pusat tempat 2 warung nasi Padang itu berdiri kini seperti kota mati. Semua warung di sekitarnya sepi, para pedagang satu persatu pindah, dan tak sedikit warga memilih menjual rumah. Orang-orang percaya gang itu telah dikutuk. Warung Bu Lena tetap berdiri tapi kusam dan tak terawat. Daun-daun kering menumpuk di atapnya, kaca-kaca jendela penuh debu, dan pintu kayu yang dulu ramai dibuka tutup pelanggan kini hanya bergoyang pelan saat angin malam lewat. Yang paling mengerikan adalah aroma rendang gosong yang masih kadang tercium, padahal dapurnya sudah tidak pernah digunakan lagi. Suatu malam, sekelompok pemuda dari komunitas Urban Explorer memutuskan masuk ke warung itu. Mereka penasaran ingin membuktikan bahwa cerita-cerita mistis di sana hanya mitos. Mereka membawa kamera, perekam suara, dan alat-alat ghost hunting seadanya. Mereka masuk sekitar pukul 11 malam. Semua awalnya biasa saja, hanya debu, sarang laba-laba, dan sisa-sisa dapur yang terbengkalai. Tapi saat mereka menyalakan perekam suara, muncul bisikan halus, "Aku lapar, mana rendangnya?" Para pemuda tertawa gugup. Mereka mengira itu gangguan alat. Tapi salah satu dari mereka, Dika, mendadak kaku. Matanya menatap kosong ke arah pojok dapur. "Bro, lu lihat enggak?" bisiknya pelan. Yang lain menoleh, dan serempak membeku. Di bawah meja dapur, ada anak kecil merangkak pelan. Bajunya compang-camping, wajahnya pucat, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Ia menatap mereka dengan mata kosong, lalu bergumam, "Aku Balkis, main yuk." Lampu kamera langsung padam. Salah satu dari mereka pingsan. Yang lain kabur sambil berteriak-teriak histeris. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani masuk ke warung itu. Video yang berhasil mereka simpan buram dan penuh gangguan. Namun suara anak kecil yang memanggil nama satu persatu dari mereka masih jelas terdengar. Sementara itu, di rumah sakit jiwa pinggiran kota, Mas Parwoto masih hidup dalam dunianya sendiri. Setiap hari ia duduk di pojok kamar, menggambar piring rendang dan menyuapi boneka kecil dengan sendok imajiner. "Ayo makan, Balkis, ayah masakin rendang pakai resep ibumu." Petugas rumah sakit sudah terbiasa dengan kegilaannya. Tapi yang membuat semua mulai takut adalah ketika ia mulai bicara pada Mbak Zahra. Menyebut bahwa ia juga masih di sini. Yang lebih menyeramkan, setiap malam Jumat, kamar Mas Parwoto selalu tercium bau rendang dan terdengar suara ulekan batu dipakai menghaluskan bumbu. Padahal ia tak diberi akses benda apapun. Suatu hari, datang seorang ibu muda ke gang tua itu. Namanya Uni, perantau dari Padang yang baru saja kehilangan suaminya dalam kecelakaan. Ia membawa anak balita, ingin membuka usaha warung nasi Padang untuk bertahan hidup. Tanpa tahu sejarahnya, Uni memilih menyewa warung kosong yang dulunya milik Bu Lena, karena harganya sangat murah. Warga sekitar sempat mencoba memperingatkan, namun Uni bersikeras.
Saya sudah terbiasa dengan yang angker-angker. Di kampung juga banyak tempat keramat, ujarnya sambil tersenyum. Malam pertama saat ia mulai membersihkan dapur warung itu, anaknya yang baru berusia 2 tahun mendadak menunjuk ke sudut ruangan dan berkata, "Ibu, itu ada kakak." Uni tak menoleh, namun tak melihat apapun. Ia tertawa kecil dan menganggap anaknya hanya berimajinasi. Tapi saat malam semakin larut, ia melihat pintu dapur bergerak sendiri. Dan dari bawah meja, ada bayangan kecil yang perlahan menyelinap keluar. Uni merasa ada yang aneh. Dapur yang tadinya pengap mendadak terasa lebih panas, dan bau rendang menyengat keluar tanpa sebab. Ia memeriksa panci kosong, tapi saat membalik tubuh, ada tulisan merah di dinding dapur yang baru ia ket. 1 tumbal belum cukup. Malam-malam selanjutnya menjadi semakin mencekam. Anak Uni mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa tiba-tiba lalu menangis dalam waktu bersamaan. Sering menggambar perempuan berdarah dengan pisau di tangan dan seorang anak kecil bermata kosong berdiri di sampingnya. Uni mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat dirinya memasak rendang dengan tangan sendiri. Tapi daging yang ia iris bukan daging sapi, melainkan tangan manusia kecil. Malam Jumat Kliwon berikutnya, warga mendengar suara nyanyian dari dapur warung Uni. "Masak rendang buat Balkis, kalau tak ada, ambil saja. Siapa yang datang? Siapa yang lihat? Jadi tumbal tak bisa selamat." Keesokan harinya, Uni ditemukan pingsan di dapur. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Anak balitanya hilang. Di dinding hanya tertulis 1 kalimat, "Main yuk, aku belum kenyang." Sejak kejadian itu, gang tua di Jakarta Pusat itu benar-benar dikosongkan. Pemerintah sempat berniat merobohkan warung tua Bulena, tapi alat berat selalu mati mendadak saat mendekat. Operator buldozer terakhir bahkan kesurupan, berteriak, "Jangan rusak dapur kami, tumbalnya belum lengkap." Kini warung itu dikenal dengan sebutan warung kutukan rendang. Tak ada yang berani mendekat. Warga yang masih tinggal memilih menutup jendela setiap malam, dan anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Tapi ada satu hal yang belum berubah. Bau rendang itu masih tercium, bahkan makin kuat. Dan dari dalam dapur gelap itu, seseorang atau sesuatu masih terus berbisik. "Satu lagi. Cukup satu lagi. Tamat."